Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ferji Arya Paramarta. Saya dari kelas D3 PHTD semester 3. Nomor absen 11 dengan NIM 241311097. Di sini saya akan memaparkan materi mid 1 sampai hingga mid 5 materi dari Pak Kiki. Baik, yang pertama ada mid 1, yaitu pengantar pelayanan jasa dan perhotelan. Pelayanan jasa dan perhotelan atau dalam kurung hospitality service adalah sektor yang berperan penting dalam industri pariwisata global. Istilah hospitality berasal dari kata Latin yaitu hospes, yang berarti tamu, dan host yang berarti tuan rumah. Dalam konteks modern, hospitality mencakup semua bentuk layanan yang diberikan kepada tamu dengan tujuan menciptakan pengalaman positif, kenyamanan, dan kepuasan para tamu. Baik, tujuan utama pelayanan perhotelan yaitu yang pertama ada menciptakan pengalaman positif yang membekas dalam ingatan tamu. Lalu yang kedua ada meningkatkan customer loyalty dan repeat business. Lalu yang ketiga ada mendorong word of mouth marketing. Adapun faktor pendorong penting dalam pelayanan dalam perhotelan yaitu yang pertama persaingan industri yang ketat menuntut diferensiasi. Lalu yang kedua ada ekspektasi tamu yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan tren. Lalu yang ketiga ada kontribusi terhadap pendapatan hotel. Lalu adapun selanjutnya yaitu karakteristik utama pelayanan jasa perhotelan. Yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud, hanya dapat dirasakan, contohnya seperti pelayanan yang diberikan pada staf kepada tamu. Lalu yang kedua ada inseparability, produksi dan konsumsi bersamaan. Lalu yang ketiga ada perishability, tidak bisa disimpan untuk digunakan nanti. Lalu yang keempat ada variability, kualitas dapat berubah-ubah, entah menurun atau naik atau semakin membaik. Lalu selanjutnya ada jenis layanan dalam perhotelan. Yang pertama adalah layanan inti atau core service. Contohnya seperti akomodasi, penyediaan tempat tidur. Lalu yang ketiga adalah layanan pendukung atau supporting service, yaitu contohnya seperti restoran, spa, gym, dan lainnya. Lalu yang keempat adalah layanan tambahan atau augmented service, seperti transportasi bandara, tutur lokal. Lalu adapun departemen dalam bidang hotel, yaitu yang pertama ada front office, dia yang mengatur check in check out para tamu. Lalu yang kedua ada housekeeping, di mana mereka adalah yang menjaga kebersihan dan kenyamanan tamu dalam kamar dan public area. Lalu yang ketiga ada food and beverage, mereka adalah dalam suatu departemen makanan dan minuman. Lalu yang keempat ada engineering, mereka yang tugasnya memperbaiki seluruh engine di daerah hotel. Lalu yang keenam ada mice itu yang dimana mengurus event-event yang ada. Lalu ada yang keenam sales dan marketing, yang dimana mereka bertugas untuk memasarkan dan mengatur pendapatan hotel dan penjualan kamar. Lalu ada selanjutnya ada prinsip-prinsip pelayanan jasa dan perhotelan. Yang pertama ada keramahan atau hospitality. Lalu yang kedua ada kecepatan atau promptness. Lalu yang ketiga ada ketepatan atau akurasi. Lalu yang keempat ada kepedulian atau empati. Lalu yang kelima ada konsistensi atau konsistensi. Lalu prinsip utama 5C dalam hospitality. Yang pertama ada courtesy. Courtesy adalah kesopanan dalam interaksi dengan tamu. Lalu yang kedua ada competence, pengetahuan dan keterampilan para staf. Lalu yang ketiga ada komitmen atau dedikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada tamu demi kepuasan para tamu dan rating yang tinggi kepada hotel. Lalu yang keempat ada communication, kemampuan menyampaikan suatu informasi dengan jelas kepada tamu. Lalu yang kelima ada confidentiality atau menjaga privasi tamu, komitmen untuk menjaga privasi para tamu yang menginap dengan baik. Terima kasih. Sekian, itu ada mid 1, lalu kita lanjut ke mid 2. Baik, selanjutnya ada mid 2, yaitu peran dan sikap petugas pelayanan. Petugas pelayanan adalah wajah nyata industri perhotelan. Mereka lah yang akan melayani para tamu secara langsung.
Adapun karakteristik sikap pelayanan yang efektif, yaitu yang pertama ada keramahan atau courtesy, lalu yang kedua ada kesopanan atau politeness, lalu yang ketiga ada empati, lalu yang keempat ada ketepatan atau akurasi, lalu yang kelima ada kecepatan atau promptness, lalu yang keenam ada profesionalisme atau professionalism, lalu yang ketujuh ada konsistensi atau konsistensi. Lalu yang ke-8 ada fleksibilitas atau flexibility. Lalu yang ke-9 ada kemampuan problem solving untuk memecahkan suatu masalah. Lalu yang ke-10 ada manajemen emosi, untuk mengatur emosi kita dalam menghadapi tamu. Karena para tamu memiliki sifat yang berbeda-beda. Lalu tantangan umum di lapangan yang dihadapi oleh petugas. Yang pertama ada burnout atau stres kerja. Terkadang para tamu para staff akan lebih sering stres karena jam kerja mereka yang lama, lalu kelelahan dalam bekerja sehingga tidak bisa fokus dalam melayani tamu. Lalu yang kedua ada skill gap. Lalu yang ketiga miskomunikasi lintas budaya dikarenakan para tamu terkadang dari mancanegara, jadi mereka tidak bisa mengerti bahasa kita. Jadi mengapa kita harus sangat penting dalam belajar bahasa Inggris. Lalu yang keempat kurangnya dukungan manajerial. Lalu yang kelima isu keselamatan dan privasi. Lalu yang keenam teknologi yang berubah cepat. Lalu yang ketujuh ada turnover karyawan yang tinggi. Lalu yang kedelapan ada permintaan personalisasi. Lalu yang kesembilan kondisi non standar. Jadi para staff-staff yang ada di sana mereka juga manusia, jadi mereka memiliki tantangan tersendiri dalam diri mereka. Contohnya seperti stres kerja itu sangat umum ya terjadi dalam seluruh dunia kerja. Namun nyatanya mereka para staff harus profesional dalam bekerja karena pelayanan mereka adalah kepuasan para tamu. Jadi pelayanan mereka adalah sangat penting demi menjaga kepuasan tamu, kenyamanan tamu, dan membuat reputasi industri suatu hotel atau suatu industri menjadi lebih baik. Lalu kesimpulannya adalah peran dan sikap petugas pelayanan bukan sekedar tugas administratif. Mereka adalah pelaku utama yang membentuk pengalaman para tamu. Mereka dituntut untuk tetap tersenyum dalam keadaan apapun itu. Jadi kita jika menjadi staff kita harus tetap profesional. Selanjutnya kita lanjut ke MIT 3. Adapun MIT 3 yaitu selanjutnya itu standar operasional. SOP adalah dokumen formal yang berisi instruksi atau langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Setiap hotel atau industri yang berbeda memiliki SOP atau standar operasional yang berbeda-beda demi menjaga kualitas, kepuasan dan kenyamanan para tamu dan menjaga reputasi industri tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi SOP. Yang pertama menjamin konsistensi layanan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Yang ketiga mengurangi risiko kesalahan. Yang keempat ada alat pelatihan. Yang kelima ada menjaga keselamatan. Dan keenam kontrol kualitas. Adapun konsekuensi bila SOP pada suatu industri tersebut dilanggar. Yang pertama ada kepuasan tamu menjadi turun, tidak sepuas sebelumnya. Lalu yang kedua reputasi hotel yang bisa rusak karena suatu SOP itu dilanggar. Lalu yang ketiga ada kerugian finansial. Contohnya seperti misalnya kita memecahkan suatu barang dalam bekerja, padahal kita sudah diberikan SOP supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat ada masalah hukum. Lalu yang kelima moral karyawan menurun. Lalu yang keenam ada turnover yang tinggi. Kesimpulannya adalah SOP atau standar operasional sangat amat penting di dalam sebuah industri. Karena hal tersebut menyangkut pada kepuasan tamu, kualitas pelayanan, dan sangat berpengaruh pada rating dari suatu industri tersebut. Jadi kita para staff dalam suatu industri tersebut kita harus menjaga SOP yang ada dan mengikutinya, mematuhinya. Karena hal tersebut sangat amat penting dalam suatu industri. Sekian dari materi SOP, kita lanjut ke materi keempat. Lalu ada materi yang keempat, yaitu komunikasi efektif dengan tamu.
Komunikasi adalah inti dari sebuah interaksi sesama manusia, terlebih dalam industri jasa dan perhotelan. Adapun definisi dan teori komunikasi efektif, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal, non-verbal, dan mendengarkan aktif. Fungsi komunikasi dalam pelayanan, yaitu yang pertama ada menciptakan hubungan positif, yang kedua ada mencegah konflik, lalu yang ketiga meningkatkan kepuasan tamu, lalu yang keempat meningkatkan efisiensi operasional, dan kelima media penanganan keluhan. Adapun suatu tantangan dalam komunikasi, yang pertama ada perbedaan bahasa dan budaya, lalu yang kedua kelelahan staf. Mengapa kelelahan staf? Jika kita lelah, otomatis fokus kita akan menurun dalam berkomunikasi antar bahasa dengan bahasa asing. Lalu yang ketiga, tamu dengan karakter sulit yang mohon maaf, agak sedikit cerewet. Itu membuat suatu tantangan kepada para staf agar bisa berkomunikasi dengan baik. Yang keempat ada dominasi teknologi. Selanjutnya ada solusi, di mana solusi yang pertama ada berikan pelatihan multibahasa dan cross cultural. Yang kedua ada stress management, lalu yang ketiga simulasi role play, lalu yang keempat ada integrasi human touch, dan yang kelima ada supervisi dan coaching. Kesimpulannya adalah komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam dunia hospitality. Jadi mengapa kita sebagai anak muda yang tertarik dalam bidang hospitality wajib hukumnya mempelajari bahasa asing agar dapat berkomunikasi kepada para tamu yang berasal dari luar negeri atau mancanegara, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sekian materi dari MIT 4, kita lanjut ke materi MIT 5 atau materi yang terakhir. Materi terakhir atau materi MIT 5 dalam video ini yang ada handling komplain. Adapun prinsip dasar handling komplain, yaitu yang pertama ada dengar atau listen. Fokus penuh, jangan menyela perkataan apa yang dikatakan oleh tamu. Lalu tunjukkan bahasa tubuh dan mendengarkan seperti anggukan dan kontak mata. Lalu catat poin penting keluhan yang diberikan. Lalu yang kedua, pahami atau empatis atau understanding. Tunjukkan empati dengan kalimat, contohnya seperti saya mengerti ketidaknyamanan bapak atau ibu. Lalu hindari membantah atau menyalahkan tamu. Lalu yang ketiga ada minta maaf atau apologize. Sampaikan permintaan maaf yang tulus, bukan hanya sekedar formalitas. Lalu gunakan nada suara yang rendah dan bahasa yang sopan. Lalu yang keempat, berikan solusi atau solve. Cari solusi dengan tepat dan cepat. Lalu beri pilihan agar tamu merasa dilibatkan dalam proses tersebut. Lalu sesuaikan kompensasi dengan tingkat masalah yang ada. Lalu yang kelima, follow up. Kita bisa follow up suatu masalah atau memberikan mereka ganti rugi, seperti ganti kamar dengan tipe sesuai pesanan, atau memberikan voucher makan atau minum, atau upgrade kamar tanpa ada biaya tambahan. Hal tersebut tergantung masalah yang dihadapi. Lalu ada pun tantangan dalam handling komplain, yang pertama ada tamu marah besar. Ada tamu yang marah besar ketika ada suatu masalah. Jadinya kita agak sedikit sulit untuk diajak bicara. Lalu yang kedua ada waktu pelayanan terbatas. Sulit mencari solusi cepat saat hotel penuh, karena ada suatu kehektikan yang ada karena hotel tersebut sedang ramai. Lalu kurangnya wewenang staf. Staf tidak bisa memberi kompensasi tanpa izin supervisor. Jadi jika ada suatu komplain, kita harus memberitahu dulu kepada atasan kita agar mereka yang memberikan kita solusi. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan dengan sendiri. Lalu yang keempat ada kelelahan emosional. Staf bisa stres bila terlalu sering menghadapi tamu marah. Kita sebagai manusia wajar seperti itu. Lalu ada solusi pemecahan. Yang pertama ada pelatihan role play. Staf berlatih menghadapi tamu dengan berbagai karakter yang ada. Lalu ada delegasi wewenang. Staf diberi otorisasi terbatas untuk memberikan solusi yang cepat. Lalu manajemen stres. Sediakan ruang istirahat bagi staf untuk cooling down. Lalu ada sistem feedback digital. Catat semua keluhan agar jadi bahan evaluasi berikutnya kepada para tim dan staf agar tidak terulangi lagi kejadian seperti itu. Kita usahakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.
dan meminimalisir komplain-komplain yang ada. Membuat para tamu nyaman, tenang, aman, dan puas ketika berlibur dalam suatu hotel atau menginap dalam suatu hotel. Baik, sekian dari pemaparan materi saya dari menit 1 hingga menit 5. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.